Pendengar, kita masuki sesi wawancara, masih bersama saya Desi Natalia di Florata pagi ini. Informasi pertama kami hadirkan, pihak Tahta Suci Vatikan memastikan pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia pada September 2024 mendatang. Sri Paus yang bernama asli Jose Mario Bergoglio ini akan berada di Indonesia, dan untuk informasi ini selengkapnya pendengar, kami akan perbincangkan selengkapnya dengan ofisial dikasteri untuk dialog antar umat beragama di Tahta Suci Vatikan, Pastor Dr. Markus Solo Kewuta SVD yang sudah bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat pagi waktu Indonesia, Pater. Selamat pagi, Natalia. Apa kabar? Sehat mudah-mudahan ya? Syukur sehat-sehat saja. Perjumpaan kita melalui udara untuk sekian kalinya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk RRI begitu, Pater. Ya, dengan senang hati ya, karena ini menyangkut sebuah peristiwa besar dan menggembirakan, sehingga saya juga melayani dengan senang hati, apalagi sudah ada berita resmi baik dari Tahta Suci Vatikan maupun juga dari pihak Indonesia. Baik, Pater, berarti bisa dipastikan bahwa nanti pada bulan September begitu, Paus Fransiskus akan mengunjungi Indonesia bulan September ya? Iya, benar sekali ya. Jadi sudah kita ketahui baik dari Indonesia, terutama dari Konferensi Balik Raya Indonesia dan juga dari Tahta Suci Vatikan, pemerintah Indonesia juga saya yakin sudah bahwa kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia akan terjadi pada bulan September tahun ini, persisnya tanggal 3 sampai 6 September 2024. Jadi kurang lebih 4 hari. Dalam rencana agenda kunjungan beliau selama 4 hari ini akan kemana saja, Pater? Apakah sudah bisa dipublish? Ya, jadi ini biasanya ini yang menyangkut sesuatu yang sangat besar, sehingga acaranya itu masih direncanakan. Jadi butuh waktu cukup lama, banyak komunikasi antara Tahta Suci Vatikan dan Indonesia untuk bersama-sama membicarakan programnya. Kemudian dalam perjalanan waktu itu akan banyak sekali mengalami perombakan sana, perombakan sini, dan sampai finalnya itu kita akan butuh waktu lagi. Kalau saya bisa estimasi, mungkin akhir Mei, awal Juni baru kita bisa mendapatkan kepastian itu. Sesuai dengan apa yang saya alami selama ini ya. Ya. Oke, jadi untuk kunjungan, rencana agenda kegiatan itu masih akan difinalkan pada bulan Juni nanti begitu, Pater ya? Iya, paling lambat sekitar awal Juni, saya kira kita sudah mendapat kepastian programnya. Iya, Pater, biasanya dalam sebuah kunjungan Sri Paus ke negara manapun itu untuk calon-calon negara yang akan dikunjungi, apakah ditentukan secara pribadi oleh Sri Paus dengan alasan-alasan tadi yang sudah Pater sampaikan di awal, atau seperti apa prosesnya itu di Vatikan sebelum kunjungan Sri Paus ke sebuah negara, Pater? Iya, benar sekali. Jadi ini sebuah pertanyaan yang bagus untuk mengklarifikasi banyak kesalahpahaman atau interpretasi ya. Jadi saya lengkapkan dari jawabannya sebelumnya. Jadi beliau itu sebagai kepala Gereja Katolik sedunia dan sekaligus pemimpin negara Vatikan. Jadi beliau datang ke Indonesia dari segi kepemimpinannya di Vatikan sebagai kepala negara itu punya pesan juga yang luar biasa. Beliau membawa pesan persaudaraan, pesan perdamaian, pesan relasi antar negara. Karena kita di sini juga menjaga, punya bagian khusus yang menangani relasi Tahta Suci Vatikan dengan negara-negara. Relasi diplomatik, relasi kenegaraan itu harus terus dibina. Apalagi Vatikan adalah salah satu negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun 1945 itu. Jadi ini sebenarnya kunjungan persaudaraan, kunjungan silaturahmi, kunjungan kerjasama, dukungan moral yang sudah ada sejak dulu. Dan kita bersyukur bahwa Vatikan Indonesia selalu memiliki di sini setiap tahun tanpa henti sebuah kedutaan Republik Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan dengan duta besarnya yang selalu diganti 3-4 tahun diganti terus dengan agama yang berbeda-beda juga. Lebih banyaknya beragama Islam. Sekarang akhir-akhir ini sudah beragama Katolik, dan ini suatu pergantian yang sangat sehat dan bagus.
untuk menjaga keseimbangan, dan kita berharap ada pergantian lagi dari segi agama supaya Tata Suci Vatikan itu memiliki gambaran yang lebih sempurna tentang Indonesia. Jadi itu. Lalu yang berikut itu pertanyaan tadi Saudari Natalia tentang bagaimana penentuan itu kunjungan. Jadi sebenarnya ada beberapa variasi. Misalnya yang pertama, kepala negara dari satu negara itu meminta ke Tata Suci Vatikan kepada Paus untuk mengunjungi negara tersebut oleh karena alasan-alasan tertentu. Atau variasi kedua, itu gereja Katolik di tempat itu mengundang Sri Paus untuk datang oleh karena alasan-alasan tertentu. Variasi ketiga, gereja Katolik setempat bersama dengan pemerintah negara setempat bekerja sama lalu meminta Sri Paus untuk datang ke tempat itu. Lalu variasi yang paling akhir keempat, dan itu biasanya jarang, Bapak Paus sendiri yang mengungkapkan keinginannya untuk mengunjung ke sebuah tempat. Jadi kalau untuk Indonesia variasi ini, ya. Kalau untuk Indonesia variasi keberapa yang terjadi ini, Pater? Iya, untuk Indonesia saya dengar itu adalah variasi yang ketiga. Ada kerjasama yang baik antara pemerintah Indonesia dengan Konferensi Bali Gereja Indonesia untuk mengundang Sri Paus datang ke Indonesia. Jadi kadang-kadang itu juga ada hal-hal yang tidak resmi yang sudah terjadi. Misalnya ada kunjungan-kunjungan ke Tata Suci Vatikan dari pihak-pihak yang berotoritas dari negara kita yang membisikkan kepada Paus, misalnya Bapak Paus silakan mengunjungi negara kami, atau Bapak Paus silakan datang ke Indonesia, selamat datang ke Indonesia. Jadi ungkapan-ungkapan seperti itu sudah sering beliau dengar. Jadi dengan itu juga ada keinginan. Jadi ini sebenarnya pada akhirnya sebuah kerjasama, ya, sebuah kerjasama yang baik. Dan saya pikir sesuatu yang betul-betul berhasil dan memuaskan untuk semua pihak itu kalau ini terjadi oleh karena kerjasama berbagai pihak tadi. Oke. Saya berharap kita sebagai umat Katolik dan juga masyarakat atau rakyat bangsa dan negara Indonesia betul-betul merasa gembira dengan kunjungan ini. Karena ini merupakan suatu peristiwa yang bersejarah, langka, dan kita menyambut dengan gembira inisiatif ini dan mendukung supaya kunjungan ini berjalan dengan baik. Ini adalah sebuah bentuk cinta dan perhatian dari Bapak Paus Fransiskus untuk Indonesia sebenarnya. Ya, setelah lebih dari 10 tahun menjadi Paus di sini, di Tata Suci Vatikan dan Kepala Gereja, akhirnya Paus Fransiskus memutuskan untuk mengunjungi Indonesia yang secara geografis letaknya itu sangat jauh dari Tata Suci Vatikan. Ya, jadi kalau kita lihat itu dinamika kunjungan Bapak Suci ini selama ini ya jauh juga, tetapi waktu itu beliau masih sehat dan kebanyakannya berkonsentrasi pada wilayah dengan radius jarak secara geografis yang tidak terlalu jauh oleh karena pertimbangan kesehatan dan juga alasan-alasan lainnya. Tetapi ini orang semua dunia juga kaget bahwa dalam situasi kesehatan beliau yang kurang lebih agak rapuh dengan usia yang sudah sangat tua, 87 tahun, beliau merasa berani dan nekat ya untuk melakukan perjalanan yang sangat panjang. Inilah bentuk cinta dari Paus untuk kita, negara Indonesia, dan juga beberapa negara lain yang masuk dalam agenda beliau. Walaupun sudah tua, tidak bisa jalan secara bebas, harus duduk di atas kursi roda, umurnya sudah 87, dan serangan kesehatannya itu kadang-kadang bisa atau kapan saja bisa terjadi. Dan ini beliau juga sendiri cemaskan, tetapi beliau memutuskan yang seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai bangsa dan negara Gereja Indonesia mengapresiasi, mendukung, dan merasa senang dengan kunjungan ini. Dan dengan itu kita juga bisa mengambil makna dari kunjungan tersebut.
Oke, kalau bicara soal makna begitu ya, apa makna atau pesan moral nanti yang akan disampaikan begitu ya di Indonesia atau di setiap negara yang dikunjungi Sri Paus dalam masa kunjungannya akhir-akhir ini begitu, Pak Ter? Beliau akan berkonsentrasi di pesan moral yang mana? Iya, jadi ini pertama-tama kita harus membedakan dulu Sri Paus dengan pemimpin-pemimpin lainnya, ya, katakanlah presiden dari negara-negara. Jadi Paus ini menyandang entitas kepemimpinan dobel nih. Beliau ini adalah kepala negara Vatikan, layaknya seperti pemimpin negara lainnya, presiden, tetapi juga beliau ini adalah kepala gereja Katolik sedunia dari wilayah, dari segi tata suci, dari segi ajaran moral. Jadi beliau ini datang sebagai pertama-tama sebagai kepala pemimpin tertinggi gereja Katolik seluruh dunia dan juga sekaligus sebagai pemimpin negara. Oleh karena itu pesan moralnya juga atau pesan-pesannya untuk kemanusiaan dan kehidupan itu dilihat dari dua segi ini. Walaupun di dalam banyak hal itu secara praktisnya itu bercampur ya, tetapi kita coba melihat dari segi tahta suci Vatikannya, dari segi pemimpin gereja Katolik. Ini adalah sebuah pesan yang sangat luhur dan mulia bahwa gereja Katolik itu sungguh-sungguh dirangkul oleh beliau di mana saja letaknya, dalam situasi apa saja atau bagaimana saja gereja itu sedang berada. Jadi Indonesia ini sebuah wilayah yang sangat jauh ya, kita yang bekerja di sini lihat Indonesia itu jauh banget, jauh besar ya. Itu juga punya implikasi, punya akibat secara psikologis ya. Jauh secara geografis, kadang-kadang juga menjadi cobaan untuk terjerumus ke dalam jauh secara psikologis. Nah itu, ya orang bilang kadang-kadang jauh di mata, jauh juga di hati ya. Iya. Jadi ini adalah suatu loncatan besar untuk Paus Fransiskus dalam situasi seperti ini dari segi umur, dari segi kesehatan. Jadi ini sebagai bentuk cinta dan perhatian Paus terhadap gereja Katolik. Dan ini sebenarnya sudah terbukti sudah cukup lama ya. Katakanlah bahwa beliau sudah selalu terbuka sejak awal untuk menerima siapa saja, termasuk delegasi-delegasi dari Indonesia itu silih berganti diterima oleh beliau. Itu sering itu kita lihat juga di media-media Bapak Suci menerima seorang ini dari Indonesia. Jadi ini bentuk perhatiannya yang lumrah, tetapi juga sebenarnya dari segi tertentu tidak lumrah sebenarnya. Dan yang berikutan adalah bentuk perhatian beliau yang menganugerahkan atau mengangkat Uskup Agung Jakarta pada tahun 2019 sebagai kardinal, menggantikan Kardinal Julius Darmatmaja yang sudah pensiun. Jadi ini sebenarnya bentuk perhatian dari Bapak Suci Paus Fransiskus terhadap gereja Katolik Indonesia. Dan selain itu ya beliau dengar banyak, melihat banyak juga tentang Indonesia. Tentu sebagai kepala negara dan kepala gereja, beliau memiliki keinginan juga untuk bisa merasakan dari dekat bagaimana gereja Katolik yang minoritas itu. Jadi kita ini hanya 3% dari 280-an rakyat Indonesia, ya penduduk Indonesia, itu sedikit ya. Dalam laporan-laporan resmi kita itu hanya sekitar 8 jutaan umat Katolik di Indonesia. Itu sebenarnya sedikit ya, tetapi beliau itu mempunyai keinginan yang sangat besar untuk bisa merasakan kehidupan gereja Katolik Indonesia itu, keseharian mereka itu seperti apa saja yang mereka makan, apa saja mereka minum, hidup mereka itu seperti apa, relasi mereka dengan orang-orang lain yang beragama lain, dari budaya dan segala macamnya yang berbeda itu bagaimana tingkah laku mereka, bagaimana kehidupan iman mereka setiap hari, bagaimana mereka berdoa, bagaimana mereka merayakan sakramen, bagaimana tutur dan tingkah laku mereka, perilaku mereka. Jadi semuanya itu merupakan hal-hal yang menarik beliau untuk
ingin beliau lihat dan alami dari dekat. Oke. Dan ini adalah sebuah momen kedekatan yang luar biasa antara kepala gereja dengan umatnya yang jauh dari wilayah di mana beliau hidup. Ya, Pater, berarti tugas kita adalah mendoakan kesehatan beliau agar tetap sehat. Mudah-mudahan rencana kunjungan ini direstui dan Bapak Paus bisa berkunjung ke Indonesia begitu, Pater ya. Sekali, jadi ini kita tahu bahwa kesehatan beliau ini agak rapuh. Kunjungan ke Indonesia ini sudah diagendakan sebenarnya pada tahun 2020 pada saat pelan-pelan kita memasuki masa akhir dari pandemi COVID, tetapi situasi waktu itu belum kondusif betul. Oleh karena itu kunjungan ini terpaksa dibatal. Tetapi kita bersyukur bahwa walaupun dibatal, Bapak Paus masih punya hati untuk Indonesia. Jadi walaupun sudah 2 tahun, tetapi beliau masih berpikir untuk datang. Jadi ini kesempatan kedua yang ingin kita gunakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu kita dukung dengan doa. Pernah terjadi pada tahun 2021 atau tahun berapa itu, saya tidak ingat lagi. Itu Bapak Paus sudah diagendakan untuk berkunjung ke Republik Demokrasi Kongo dan Sudan Selatan. Semua sudah disiapkan. Menjelang hari H, ternyata harus dibatal karena Paus dalam keadaan tidak baik secara kesehatan dan harus dirawat. Oleh karena itu dibatal. Tetapi beliau itu tipenya orang konsekuen. Apa yang beliau janjikan akan beliau lakukan. Oleh karena itu setelah 1 tahun beliau juga menutup atau beliau juga memenuhi janjinya dengan datang ke Kongo dan Sudan Selatan. Tapi untuk kita ya, kalau seandainya terjadi apa-apa lalu kunjungan ini harus dibatal, kita tidak tahu apakah kita masih punya kesempatan yang ketiga kan. Jadi kita harus betul-betul bersatu ya. Kita harus bersatu. Mungkin ada yang berprinsip ya Paus datang tapi bukan untuk kami, mungkin datang hanya untuk sebagian orang yang dekat dan terlibat. Kami yang jauh-jauh mungkin tidak dapat atau hanya nonton dari televisi, baca di koran. Ya, walaupun demikian kita semua ini orang Indonesia, Gereja Katolik Indonesia, warga negara Indonesia, marilah kita bersatu hati dan punya semangat dan roh yang satu dan sama, berdoa mendukung Paus dengan cara kita masing-masing supaya kunjungan ini bisa terjadi karena punya makna yang besar juga untuk kita semua. Oke, kalau di Indonesia Santer juga diberitakan bahwa Bapak Paus ini nanti akan mengunjungi Flores Timur yang disebut oleh orang Indonesia sebagai Vatikan kedua. Nah, sebagai putra Flores Timur juga, apakah agenda ini bisa dipastikan seberapa sekian persen begitu, Pater? Iya, sebagai anak dari Flores Timur, ya berdarah Solor dan Flores Darat, anak Lama Olot. Dan kita semua punya tradisi yang sangat luar biasa sejak zaman Portugis ya, itu Semana Santa dan ya wilayah kita disebut-sebut sebagai Vatikannya Flores atau Indonesia. Ya sebagai anak sana saya juga pasti akan sangat senang. Sejauh ini saya sendiri sayangnya masih belum mendengar berita yang pasti tentang ini. Tetapi dalam perjalanan waktu ke depannya kita berharap bahwa ini akan muncul lebih deras lagi supaya bisa kita dukung ya. Kalau seandainya Bapak Paus punya keinginan juga ke situ ya tentu dengan senang hati kita juga akan mendukung ya. Hanya sampai sekarang belum ada kepastian tentang itu. Oke, ya. Jadi secara umum saja dipastikan September nanti Bapak Paus akan berkunjung Indonesia. Tetapi lagi-lagi untuk berita finalnya itu mungkin baru akan di bulan Juni begitu, Pater ya. Oke. Ya, Pater, kita doakan sama-sama mudah-mudahan kesempatan berharga itu bisa terjadi. Tentu saja Bapak Paus bisa diberikan kesehatan. Siapa tahu saya juga dapat kesempatan yang kedua untuk bertemu Paus begitu ya, Pater Markus. Iya, Saudari Natali jadi diusahakan supaya bisa merapat ke Jakarta. Amin, ya mudah-mudahan. Terima kasih. Atau ke
ke tempat atau ke tempat mana di mana akan terjadi pertemuan. Siapa tahu Vatikan kedua itu terjadi begitu Pater ya. Kita lihat bersama nanti di agendanya. Baik Pater. Pater terima kasih sekali sudah bersama dengan RRI. Kita akan ketemu lagi nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya. Terima kasih untuk informasinya. Selamat pagi Pater. Selamat juga salam ke Indonesia. Viva RRI. Terima kasih.